yang dimana dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Rasulnya itu dan menjadi indah, berkilau, wa najatan, menjadi penyelamat yaumul kiamati, pada hari kiamat. Ini diantara manfaat salat yang karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak ada karena selainnya, maka akan menjadi penyelamat bagi kita kelak di yaumil kiamah. Dalam hadis yang lain dinyatakan, idza hafadzal abdu ala salati, apabila seorang hamba memelihara salatnya, fa atamma wudu'aha, maka dia dapat menyempurnakan mulai daripada wudunya, wa ruku'aha, sampai dalam pelaksanaan salatnya rukuknya pun dia sempurnakan, wa sujudaha, begitu juga sujudnya dia sempurnakan, semuanya dalam gerakan solat dia sempurnakan, berusaha untuk bisa sempurna. Wal qira'ata fiha, begitu juga bacaannya, ya, fasih, diusahakan fasih, meskipun kurang fasih atau tidak fasih, yang penting ada usaha untuk menjadi lebih baik di dalam melaksanakan solat tadi itu. Qalat lahu, maka solat itu berkata, ya, kepada dia, orang yang melakukannya itu, hafizakallah kama hafizani. Sini kai. Sana sini. Hah? Ayat. Berhadapannya. Marhaba. Hafizakallah kama hafizani. Maka salat itu seraya dia berkata hafizakallah, ya, semoga Allah memelihara engkau, kama hafizani, seperti mana engkau telah memelihara aku. Jadi setiap kita solat itu didoakan oleh solat itu sendiri. Selesai solat, hafizakallah kama hafizani, hafizakallah kama hafizani, semoga Allah memelihara engkau seperti mana engkau telah memelihara kami, memelihara aku. Masya Allah. Kalau dalam sehari 5 kali kita mendapatkan doa dari solat itu sendiri, ya, gimana nggak dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan sekian hari, tahun, ya, atau minggu, bulan, sampai tahun, mustahil karena diijabah oleh Allah daripada doanya solat tadi itu. Makanya dipastikan orang yang selalu mengikuti solat, ya, terlebih dengan secara berjamaah, dia jaminannya adalah surga. Wa yas'adu biha ila sama, maka solat itu yas'ad, naik, ya, ila sama, nembus ke langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7. Walaha nurun, ya, diitari dengan cahaya salat tadi itu. Allahu akbar. Hatta tantahiya ila Allah, sampai salat itu, ya, dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat kita itu, ya, makanya kan selalu kita mendengar daripada hadis Nabi SAW, as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya orang mukmin. Ya, sebagai pembuktian daripada hadis berikutnya, memaknakan hadis yang ini. Walaha nurun hatta tantahiya ila Allah azza wa jal, cahaya salat tadi itu sampai dihadapkan kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Salatnya kita itu, as-salatu mi'rajul mu'min, kita hendak berdapat dengan Allah. Kita seorang, diri kita itu kada kawa, ya, tapi solatnya kita kawa berdapat dengan Allah. Kayak apa secara logika Allah kada kenal dengan kita, manakala setiap hari kita store terus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kada mungkin kada dikenal oleh Allah. Yang kada dikenal oleh Allah itu mungkin yang kada sembahyang. Artinya bukan kada dikenal sama Allah, kada dihirani, ya. Kalau kenal, kada mungkin kada kenal, karena ciptaannya seberataan ciptaannya Allah. Ya, makhluk bukan hanya manusia, selain daripada manusia, jin yang suka mucil juga, gin, itu makhluk Allah juga. Ya, karena semuanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dikenal oleh Allah. Cuma ada yang dihirani, ada yang kada dihirani. Ya, ada yang kada dihirani. Nang dihirani ini, ya, nang selalu solat 5 waktu kayak bubuhan pian ini, kada mungkin kada dihirani cilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saban hari pian, ya,
Setor kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan setor muka pian, bukan. Tapi setor salatnya pian, stumat-stumat datang. Kan Allah tahu itu pasti sembahyangnya siapa ini. Yang sampai dengan aku nih, oh ini julak utuh. Ya, tahu ini. Ini acil nakna, acil kana, acil ini siapa kah? Nih tahu semuanya. Oh ya nih, acil fulan, acil fulan, acil fulan, acil fulan. Dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa coba? Iya, kada nikmat orang yang selalu melaksanakan sholat itu di dunianya. Begitu juga di akhiratnya lebih nikmat lagi. Dikenal oleh Allah. Karena berbeza daripada yang lainnya. Nah itu orang yang sholat itu wah lain dari sisi cahayanya. Ya, jangankan di akhirat nanti, di dunianya saja kata ulama, man sholla bil-lail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa orang yang selalu sholat pada malam hari, maka akan terlihat bak lentera di wajahnya pada siang hari. Oh acil, amanya pian hendak terlihat oleh suami pian, wajah pian itu ayu terus, bungas terus, ya karena sembahyang pada malam hari, kada usah lagi berpupul. Ya, justru kalau berpupul itu takutan orang. Serem. Ya, ini sembahyang pada malam hari. Hasuna wajhuhu fin nahar. Menjadi hasun, menjadi hasanah, menjadi indah, menjadi baik. Ya, Masya Allah. Menjadi pemikat. Ya, laki kita terpikat. Wah, kada usah lagi datang berdukun pian. Hendak memikat laki pian, pian sembahyang dah terpikat laki pian itu. Pemikat, jadi ada daya tarik di situ. Luar biasa. Yasurun nadirin. Yasurun nadirin itu mengolah apa namanya, tercengang orang yang melihatnya itu. Tercengang melihatnya. Kenapa nih acilku nih leh, adingku nih saban hari saban tambah bungas, saban hari tambah bungas, tambah menjadi nini, tambah indah dipandang. Wah, bukan tambah jadi nini, tambah membosankan, kada, tapi tambah nyaman dipandang jarnya. Ujar sekali tapi aduh luar biasa. Ini yasurun nadirin, bisa memikat orang yang memandangnya itu. Kenapa? Bak lentera, bercahaya wajahnya di siang harinya itu, indah dipandang, nyaman. Idza ru'u dzikrullah, bahkan siapapun yang memandangnya dia itu dapat mengingatkan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kada lagi umma ai itu kada lagi itu. Itu yang berpupur hanya umma ai. Ya, kalau yang sembahyang pada malam hari itu orang melihatnya Masya Allah, luar biasa aku nih. Kada sanggup menatap wajah Sidin itu. Kenapa? Bercahaya, indah, nyaman dipandang. Ya Allah ya Rabbi. Siapa gelang itu? Guru Mukarram itu. Wah, Guru Mukarram tuh. Bercahaya Muhasidin itu. Wah, luar biasa. Paling kalau senyum itu, aduh, kada kawan dilupakan senyumannya itu. Nunduk orang melihatnya itu. Haibah. Luar biasa. Kemudian sembahyang tadi itu sampai kepada ila mahalli gurbih wa ridha, sampai di hadapan Allah dan di pangkuan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fatashfa'u li sahibiha. Fatashfa'u li sahib. Sembahyang salat yang sampai kepada Allah tadi itu cilai. Itulah yang nanti tashfa', ya, akan memberikan syafaat li sahibiha, kepada orang yang menggawinya. Jangan takut pian, kalau sudah sembahyang itu pasti akan diberikan pertolongan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sembahyang pian tadi itu. Lewat sembahyang diberikan pertolongan lewat sembahyangnya tadi. Kada gampangan. Ya, karena apa? Dalam hadis yang lain dinyatakan oleh Rasulullah SAW, as-salatu mardatun lirrabb, karena salat itu ada tempat singgah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mardatun lirrabb, tempat singgah ridhonya Allah. Itu sembahyang. Ya, jadi Allah itu ya selalu ridho dengan orang yang sembahyang itu. Menjadi tempat singgah ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu salat. Wa hubbul malaikah, dan tempat cintanya malaikat.
pian bukan hanya dicintai tetangga. Dicintai tetangga itu biasa itu. Kalau hendak dicintai tetangga itu nyaman. Ya, kada sembahyangin kada apa-apa. Rancak aja berbagi kuah, berbagi makanan, ya, berbagi duit. Wah, itu pasti dicintai tetangga itu. Iya, ini dicintai malaikat kada alang-alang. Ya, Allah ridha, malaikat katuju lawan kita, apa lagi yang dicari itu? Kalau sudah Allah ridha, bah sudah, ya Allah ridha, ya Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha itu sudah, semuanya menjadi baik, semuanya menjadi halal. Kalau Allah ridha itu kadang-kadang haram, kadang halal, semuanya Allah ridha ini. Baik semuanya, selamatan kalau Allah ridha. Itu kan jangan takutan lagi sudah. Karena Allah ridha, Allah ridha. Pasti semuanya baik. Karena kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang. Jalan kita itu kada tersalah lagi. Ya, langsung ya, tepat sasaran. Karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita diridhoi oleh Allah. Baik makanan kita, rezeki kita, gawian kita, sebenarnya amal ibadah kita, aktivitas kita sekalipun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dicintai oleh malaikat. Malaikat katuju benar Allah dengan orang yang selalu melaksanakan salat. Ya, dan salat itu merupakan sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Tidak ada para nabi seikung pun dari bubuhannya melainkan mereka itu adalah salat. Ya, mereka itu salat. Dan salat kita yang kita lakukan itu adalah penyempurna daripada semua salat para nabi. Jadi kalau kita melaksanakan salat 5 waktu itu, ulama menyatakan seakan kita telah mengumpati gerakan salatnya para nabi terdahulu. Maka semuanya disempurnakan dari ibadahnya para nabi terdahulu itu dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Disempurnakan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sholat itu, maka terhimpunlah syariat para nabi terdahulu itu di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Masya Allah. Maka ketika kita melakukannya itu barang tentu connect dengan mereka para nabi, sehingga para nabi pun akan mengenal kita, akan senang dengan kita, katuju lawan kita. Malaikat aja katuju lawan kita, para nabi katuju lawan kita. Karena apa? Karena gawiannya kita amalakan dalam sehari-hari kita. Waduh, kada gampang. Wa nurul ma'rifah, ma'rifah yang asli, yang hakikat nih. Ya, hakikat, ya, ma'rifat yang asli itu ya salat. Kalau kada ada sembahyang orang itu jangan kisah ma'rifat, jangan. Ya, jangan kisah ma'rifat kalau kada ada sembahyang. Orang itu bolehlah kisah ma'rifat kalau sudah sembahyangnya istiqomah. Betul-betul dia akan merasakan ma'rifatnya dia terhadap dirinya dia sendiri, ma'rifatnya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah pengenalan terhadap dirinya sendiri. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya dia sendiri sebagai hamba Allah, kemudian dia mengabdi kepada Allah, barulah dia boleh dikategorikan mengenal Tuhannya. Kalau sudah mampu mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Allah. Artinya berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak apa ini? Kalau kita berpadah mengenal diri kita, ya, kemudian sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secara realnya tidak sesuai. Nah, kada tersambung itu. Ya, kada tersambung. Diibaratkan pegawai itu pegawai yang mucil. Ya, anak nerima gaji tapi gawe kada hakun. Nah, itu. Kada kawa. Kada tersambung. Wa aslul iman merupakan pondasinya iman. Hendak kuat iman kita ini dikuatkan dengan sembahyang. Kada mungkin iman kita itu akan menjadi kokoh, tangguh imannya seperti orang-orang terdahulu manakala sembahyangnya kita itu cuma setahun sekali. Itu kan sunnah lagi. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha hanya turunan. Ya, habis itu dilipat lagi sarungnya. Kopiahnya dibungkus lagi. Kena dibuka lagi setahun kemudian lagi. La haula wala quwata. Itu sunnah pulang. La ilaha illallah. Kada kawa. Iya, imannya akan menjadi tangguh. Itu yang mudah diganggu sama syaitan manakala ya salatnya terganggu.
Tapi kalau orang itu sudah istiqomah dan melaksanakan sholat, kuat dah sudah. Digonjang-ganjing sama syaitan. Mulai syaitan yang hanyar tumbuh, jenggotnya sampai yang sudah 2 meter jenggotnya, kada bakalan kalah kita. Oh ya, siap tarung, siap tanding, ya, siap berhantaman dengan ubahnya tuh. Dengan setan, siap berhantaman ayah. Ibaratkannya setan yang kita berhantaman kita. Ya, aku kada takut dengan jenggot ikam yang 10 meter itu. Aku bakar jenggot ikam nih. Nah itu. Nah, kalau udah sholat subuh aja, berkuciak setan itu. Wah, seakan kayak putus asa dia. Tapi kena berusaha pulang, kena habis dari sini, keluaran lagi jadul tuh. Si Anang keluaran lagi dah. Kita ganggu lagi. Tapi kalau kita kuat, ngeranyek tangguh tadi tuh, Pak. Nah, kada takut kita. Ikam mau jadi sok preman, hai setan. Aku kada kawa. Ikam menjadi singa, aku jadi pawangnya, kan gitu. Singa nang seharap, ya, apa namanya, raja hutan sekalipun kalau sudah ketemu dengan pawangnya nunduk, bujur. Nah itu. Jadi jangan takut dengan setan, jadilah pawangnya setan, biar setan kita atur, jangan kita mau diatur jadi sama setan. Ya Allah, jangan jadi pawang hujan, ya. Jangan jadi pawang hujan, pawang setan kita atur. Nah, kalau itu imannya tangguh, ya bisa kita mengalahkan setan. Ya, aslul iman wa ijabatu doa, hendak diijabah doanya. Ya, lewat sholat. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan berdoa itu ketika di sujud terakhir dalam sholat kamu. Disitulah doa mustajab. Nah, karena sholat itu adalah doa. As-sholah hiya doa lughatan. Secara bahasa sholat itu adalah doa. Nah, doa sholat itu. Makanya ketika kita kunut tadi, Pak Ustadz Mukarram, ya kada langsung mengusap wajahnya karena belum tungtung doanya. Nah begitu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hanya diusap wajahnya. Sunnah itu mengusap wajah tuh. Orang-orang bahari itu mengamalkan itu. Oh ya, ini sudah kebanyakan melihat YouTube, kada lagi mengusap wajah, terpengaruh dengan Wahabi. Nah, itu. Diusap wajahnya, tungtung doanya tungtung kita. Nah, usap wajahnya. Orang bahari ada itu. Dalam kitabnya ada kitab di Bidayatul Hidayah disebutkan gitu. Di dalam Yaqutun Nafis disebutkan di situ. Oh ya kan, mengusap wajah. Karena sholat itu ya muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Itu awalnya tuh sholat tuh. Berarti kalau sudah Allahu Akbar, kada usah lagi berpandir, pian sudah masuk ke area puasa, kada boleh lagi tertawaan, hehehe, kada boleh lagi tuh. Ya, iklan gigi itu kada boleh lagi, makan minum, ya kada boleh lagi. Nang boleh sebelumnya kada boleh pada saat itu tuh, kada boleh lagi. Iya, kada boleh lagi. Karena lagi puasa pian. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah andak di dalam salat. Allah, sami Allah, Rabbana lakal hamd, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Waduh, luar biasa itu, nikmat. Ya. Kemudian wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tong-tonglah doa kita, usaplah wajah kita itu, karena menandakan doanya sudah tong doanya. Nah, adabnya kita berdoa langkah ini, habis itu hanya diusapkan ke wajah kita supaya wajahnya barokah, bercahaya. Nah, kayak itu. Ya, supaya orang melihat kita K7. Ya, ada orang tuh ada juga K7-nya dua macam. K7 memang K7 hendak berparak, ada K7 hendak menampar. Itu K7 juga aja, tapi K7 hendak menampar. Salat ijabatu doa, diijabah doa kita.
Ya Allah, apalagi sujud terakhir. Tapi jangan dilakukan ya doa di saat sujud terakhir itu manakala sembahyangnya berjamaah. Jangan. Kenapa berhimmat berdoa, imamnya sudah assalamualaikum warahmatullah, biar masih sujud di situ. Nah, kalau pas sholat sorangan, sholat malam, ya sholat tahajud kah, sholat hajat kah, atau sholat taubat kah, nah itu, nah, pas sujud berhimmat berdoa kepada Allah. Doa kita dijabah karena sesungguhnya setiap gerakan kita dan bacaan dalam sholat itu ya doa di situ. Artinya kada usah minta duit pun begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah disediakan oleh Allah. Sekian ya Allah. Nah, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pas masalah dunia itu jangankan minta, kada minta saja diberi oleh Allah. Kada minta bahaya diberi oleh Allah masalah dunia. Karena sudah kewajiban Allah, kullu dabah fil ard ala Allah rizquha. Setiap makhluk Allah yang melata di muka bumi ini, artinya bukan manusia aja, semuanya seberataannya, Allah rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Ada masing-masing bagiannya, baik. Jangan takut kada makan. Yang kita pikirkan itu bukan masalah makan kayak apa kaina di akhirat tuh, nah itu aja. Ya karena kaina di akhirat tuh kayak apa caranya itu supaya kita kawa masuk ke surga, kawa berdapat dengan Nabi, kawa kumpul dengan para anbiya. Itu yang kita harapkan. Kawa berdapat dengan perguruan kita atau tuan guru yang kita sayangin. Kayak apa caranya, itu yang perlu kita minta kepada Allah. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang mucil maupun kepada orang yang soleh, ya, kepada yang toleh atau orang yang soleh, kepada orang yang baik ataupun orang yang kada baik, orang dikatuju oleh Allah atau orang yang kada dikatuju oleh Allah, tetap ujar Allah, aku beriakan dunia itu. Siapapun nih kamu, mau preman kamu, jagau kamu, ustadz, guru, siapa saja, pokoknya sudah ada jatahnya aja Allah, ada jatahnya. Nah, yang perlu kita cari itu apa? Taufik, hidayah. Ini yang perlu diminta kepada Allah. Ya, karena la yu'tiddin illa man yuhib. Allah tidak memberikan agama, Allah tidak memberikan iman, Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak memberikan taufik. Ya, illa man yuhib, melainkan hanya diprioritaskan bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian datang ke sini berarti orang yang dicintai oleh Allah pagi hari ini di Masjid As-Salam ini bubuhan pian. Karena bukan karena dasarnya pian kuat, mampu melaksanakan sholat, kawa berjalan. Ya, bukan karena kawa berjalannya, bukan karena kuatnya, bukan karena harapnya, bukan karena anomnya, bukan. Ya, bukan. Ya, bukan karena hebatnya, bukan, tapi karena Allah menghendaki pian. Ujar Allah, aku nang menghendaki pian datang ke Masjid As-Salam menghadiri majlisnya Habib Muhammad. Nah, aku nang menghendaki pian datang ke Masjid As-Salam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Aku yang menghendaki. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, kada usah gen kayak Ustadz Mukarram jauh-jauh dari sana. Iya, dari mana Gerlia sana masuk lagi ke dalam. Iya, udah masuk ke dalam naik lagi ke atas. Iya. Usah ke jauh-jauh ke sana. Nang parak satu langkah dua langkah dengan masjid, barat melangkahkan batisnya lebih barat daripada mengangkat 1000 ton. Iya, bayangkan kalau sudah tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau sudah dikehendaki oleh Allah, kai itu kayak apa jauhnya dari Lampung. Coba bayangkan, jauh berjalan ke sini. Wah, bukan 2 batis lagi, 4 batis. 4 batis ini botok. Aduh, ya, coba datang ke sini. Siapa yang mengiau Sidin? Ya, sudah tua. Secara logika, dah sembahyang di rumah aja nyaman, dah sudah lawan ini. Selesai dah, habis tuh, nih, olahkan kai teh panas. Tukarkan kai untuk panas.
Habis sembahyang subuh kan itu yang nyaman. Kai mengolahkan kopi atau mengolahkan teh, kemudian imbah tu menyediakan wadai-wadai. To kai je. Makan kah? Hendak disuapi kah kai? Mai. Ya. Hendak disuapi kah kai? Itu kai nini yang cinta lawan kai, cinta sejati itu enggak itu? Jangan jar kita berhari aja malam pengantin pertama suap-suapan. Sekalipun kita ini sudah pengantin lawas kata bapak kayak aja. Nah kayak nah. Tuh, bedanya itu kalau dulu nyuapinnya pakai sayang-sayang ini. Kalau sudah jadi kayak ini, no. Ditimbainya makanan dimuntung lah, Allah wala quwata la ilaha illallah itu. Tapi karena ini bukan perkara logika, bukan perkara logika, tapi ini hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah. Nah. Ayo kayak dorong bulit kayak sana disurung ke Masjid As-Salam. Anjir kayak ini kada sembahyang di sana, kada apa-apa kan pin sudah sembahyang tadi di sana paling kada dapat sembahyangnya dapat madisnya dan ayah kada dapat sembahyangnya dapat madisnya. Kena ada aku madisnya parak tungtung nggak ada apa-apa tulah, kalau dapat madisnya dapat makanannya barang. Ayo disurung. Kenapa kalau pas ada yang datang dapat makanannya, supaya aku ini makanan sudah parak tungtung, ada apa-apa dapat makanan, dapat basuhannya barang. Nah nih kata nyaman dapat basuhannya. Luar biasa. Wa qabulul amal. Ya, qabulul amal. Jadi tanda diterimanya amal itu ya dengan sholat. Kalau sudah sholat itu dilaksanakan digawe, kabul amal. Iya. Kenapa? Amal perbuatan semuanya itu tandanya kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena induknya sudah diterima. Induknya sudah diterima oleh Allah. Nah, kalau sudah induknya kana, ya, ekor itu karena semuanya umpat semuanya. Bujur. Kalau kita nih, kalau di mana di Alabiu itu, bubuhan itik, bubuhan itik itu kadang masya Allah tuh, seikung aja itiknya itu di bawah tuh, karena yang ratusan itik di belakang itu umpat aja, umpat sini juga, kanan, asik. Seikung itik di mukanya itu yang jadi induknya itu di bawah, umpat yang lainnya mengekor. Begitu. Yang penting kepalanya itu kayak kucing, yang penting masuk kepalanya sudah, ekornya itu umpat. Ya kalau kepalanya dulu, wah nombor dia masuk kepalanya semuanya umpat. Awaknya, ekor semuanya umpat. Nah itu. Ini amal kita ini sama. Logikanya begitu. Kalau solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, solatnya dijaga, solatnya dipelihara, itu sama halnya kita ini memelihara amaliyah kita yang lainnya. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza saluhat saluha sairu amali. Apabila sembahyangnya terpelihara, maka semua amaliyah yang lain itu pun akan tekana juga, terpelihara juga. Oh, di situ haratnya. Mengekor semuanya. Karena induknya sudah kana, maka semuanya berikutnya itu umpat kana juga, masuk juga. Nah, tapi wa idza fasadat. Nah, nang kepalanya belum bisa ditundukkan. Nah, fasada sairu amalih, nang lainnya umpat liar juga. Liar kada kawa umpat. Ya, kenapa? Kepalanya belum ditundukkan. Kepalanya belum masuk, yang lainnya kada kau masuk. Kepalanya belum diterima, nang lainnya kada kau diterima. Ini kepalanya aja belum. Nih ustaznya sudah masukkan kah? Belum, dia ustaznya belum masuk juga. Apalagi santrinya. Nah, ustaznya masih nongkrong tuh di situ jadi belum kau masuk juga. Apalagi santrinya. Kalau mungkin santrinya berdahulu melewati
ustadznya. Anu imamnya mana tuh imamnya? Apalagi makmumnya? Imamnya aja masih belum. Oh ya, dudukan di sana berokokan. Nah, kalau kawan makmumnya berdahulu. Nah itu, jadi ujung tombaknya, kepalanya amal. Segala amal itu adalah sembahyang. Perlu dicamkan biar kepalanya semua amalan kita nih, ya, kepalanya itu adalah sembahyang. Barometernya itu sembahyang. Tolok ukurnya itu adalah sembahyang. Jika sudah kita kawan melihara sembahyang itu, berarti terpeliharalah semua amalan-amalan yang lainnya itu. Masya Allah, majlisnya menjadi sempurna, solawatnya nangkatu solawat menjadi sempurna, zikirnya nangkatu zikir menjadi sempurna, baca Al-Qur'annya nangkatu baca Al-Qur'an menjadi sempurna, semuanya menjadi sempurna. Jadi rotasinya itu lancar. Masya Allah, asalkan sembahyangnya lancar. Tapi kalau sudah sembahyangnya kada lancar, ya, maka perputaran ekonominya pun kada lancar. Perputaran ekonominya kada lancar juga. Masalah terus. Stumat-stumat, nah, dahi yang disalahkan. Nah, dahi. Ujar dahi apa salah kok? Kok aku yang dipukuli terus ya. Nah, aduh pusing. Pusing bukan ke ini, ke lutut. Pusing aku ada. Pasti ke dahi, ya kalau. Aduh, masalah lagi. Ada orang lagi ini pulang karena aduh. Tagihan listrik, aduh. Nah, tagihan banyu, aduh. Bini sarik, aduh. Makanya botak-botak kepalanya. Dipukul terus. La haula wala quwwata. Masalah ternyata solusinya itu adalah sholat, titik, tanpa koma. Itu solusinya sholat. Solusinya adalah sholat. Allah sudah memberikan solusi dari segala problematika hidup kita. Hidup pasti akan disodorkan masalah, tapi Allah pun akan memberikan solusi daripada masalah itu. Solusinya adalah sholat. Apa buktinya, Beb? Dalilnya apa? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, makhraja. Makhraj itu jalan keluar. Solusi. Wah, solusinya di situ ada. The best solution. Ya, solusi yang paling baik itu salat. Ya, min haitsu la yahtasib, rezekinya tanpa diduga-duga. Aku kadang mengira bisnisku akan cair, ternyata gul jar kainnya. Alhamdulillah. Kadang kira ini enggak bakal gul nih. Biasa-biasa aja, tahu-taunya luar biasa ini. Banyak orang begitu. Nah, ya, yaj'allahu min amrihi yusra, ujar Allah. Aku bantu untuk menyelesaikan permasalahannya. Yaj'allahu min amrihi yusra, menjadi mudah. Anak olah KTP ada yang bantu, olah SIM ada yang bantu, urusan ini ada yang bantu, ini semuanya. Nyamannya urusan kuliah ada yang bantu semuanya, ada yang nangani semuanya. Kita datang ke capil, ada ke kawalan, kayaknya bantunya. Datang ke Pak Camat, ini kawalanku beri jar Camatna, bantu ya. Datang ke kepala desa, ini guruku yang semalam mengajari aku, bantunya lagi. Nah, kayak apa coba? Solusi di situ Allah berikan, dan kemudahan-kemudahan. Subhanallah. Ya, yaj'allahu min amrihi yusra, yukaffir anhu sayiatihi. Amunnya ini berbuat dosa itu langsung digerakkan hatinya oleh Allah, ini bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kai datang ke Big Mall, kai gaul, ya, melihat binian-binian yang wah seksi-seksi. Karena dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung kayak inget nini, astagfirullahaladzim. Wah, langsung inget nini. Karena jadi melihat. Jar kayak aku anak bulik aja dah, kada betah aku di sini jar. Tak ingatan ini aku kenapa pulang? Aku datang ke sini kada buat nini. Aduh, hai ini. Nini pulang kenapa guring terus jar. Nah, bulik lagi nya kada jadi. Dijaga oleh Allah, yukaffir anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra, dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kada diberi satu berbuat kebajikan pahalanya sebuting juga kada, tapi dilipat gandakan oleh Allah biar dia naik
derajatnya, biar dia mulia di mata Allah, biar menjadi terhormat. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Menjadi terhormat, menjadi mulia, menjadi the best of people. Wah, gak ada gampangan itu. Kuncinya di situ, sholat. Sholat. Kayak apa kita nih hendak membahas masalah takwa, tapi sholatnya kada kawa. Itu. Jadi ternyata makna takwa itu ya sholat. Makanya Rasulullah SAW itu selalu sholat. Dan ketika Sauban meminta kepada Rasulullah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan amalan itu bisa memasukkan aku ke dalam surga, kata Sauban, apa ujar Rasulullah SAW? Alaika bikathratis sujud. Sholat. Iya. Orang banyak sujud itu bukan sujud. Nah, sujud bukan. Sholat maksudnya. Di situ kuncinya adalah sholat, pian. Jangan kulir sholat. Memang cobaannya banyak benar cobaannya. Hendak sholat ada aja kena. Bagi yang buka toko nih, lagi jualan jam 10, jam 11, setengah 12. Ya, sunyi begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datangan. Ya, kalau datang. Cobaan di situ. Nukar wadai, jualan wadai gitu juga. Sunyinya deh. Begitu maghrib, ya kan. Allahu Akbar. Cil, nukar ini cil. Seperti buah-buah ini. Banyak yang nukar supaya sholatnya tertinggal. Sengaja kan. Disihir sama setan. Des. Orang memandangnya jadi, jadi nyaman. Tapi waktu sholat, tapi kok yang imannya tangguh. Nukar setumat kaina dulu. Ikam kada dengarkah? Hayala sholat apa hayala makan? Wah itu harat itu tuh. Hayala sholat kah hayala untuk? Ayo pilih yang mana? Iya. Sholat dulu. Ikam hendak ngambil aja terserah. Ya, awas kena gerak-gerak dalam perut. Sholat dulu. Loh kalau sudah imannya tangguh, ini karena takutan. Sekalipun sholat, kalau sudah rezekinya dia pasti akan sampai kepadanya. Alladzi li ghairik lam yasil alik alladzi gusim lak hasilun ladek. Kalau memang rezeki kamu meski di bawah sholat, dia pasti akan umpat juga, dapat juga imbah itu dapat kan gitu. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan barokah, panjang umur, sehat walafiat, gabul hajat, bisa istiqomah datang ke majlis mulia ini, dan selamat di dunia, masuk surga nanti di akhirat. Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.